Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cerita nih lagi santai teman-teman. Jalan-jalan, kalau malam suka jalan-jalan kita. Cari-cari angin ya toh. Tuh pada ngapain toh? Tuh ada Om Lembu. Dia rebahan. Apa ini? Lagi santai dia teman-teman. Biasa teman-teman jalan-jalan keliling ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol. Udah lama ya nggak pakai tripod. Senengannya aku ya dipegang begini teman-teman kalau ngonten. Bunganya nih mekar teman-teman. Wangi guys. Nggak tahu namanya bunga anggrek apa ini. Wangi banget teman-teman. Jalan-jalan keliling-keliling ya. Kita jalan-jalan teman-teman, keliling-keliling. Siapa tahu nemu inspirasi ya buat teman-teman. Mungkin yang lagi suntuk, yang punya dana ya, khususnya yang punya uang ya 1,8 M nganggur. Boleh teman-teman, atau budget 1 M lah ya, yang uang nganggur nggak kepake, daripada didiamkan di rekening. Monggo teman-teman yang mau bangun rumah ya kan, kalau bangun tresno kayaknya teman-teman udah ahli. Untuk yang mau bangun rumah aja sambil santai-santai ya kan, yang punya dana nganggur sambil rokokan sambil lihat video ini. Mungkin yang punya dana-dana nganggur, daripada di rekening gak kepakai, boleh teman-teman dialokasikan untuk itu membangun. Wah ini udah mau berbunga lagi tuh. Wah subur teman-teman, udah mulai adem asri karena tumbuhannya udah mulai tukul. Nih rumputnya udah rapet, seger banget ya rasanya ya teman-teman. Ini malam hari teman-teman, jangan tuh. Suketnya rumputnya udah mulai rapat teman-teman. Oh ini juga habis disiram kayaknya. Yang belah sini belum rapat banget ya, belah sini keras. Ini harusnya udah mulai dipotong tapi belum dipotong. Tukang tamannya nggak bisa motong, harus diajarin dulu. Sambil kita lihat ya teman-teman, ingin menjawab pertanyaan teman-teman ya. Ada yang menanyakan kok gambarku nggak jelas ya, nanti nggak direkomendasikan gini gini lah, jempit gini. Untuk teman-teman yang punya cucak hijau, khususnya yang dirasa itu kok makan jangkriknya susah, ataupun sering dimut dulu ya, nggak langsung lahap lah, intinya tuh seperti itu tipsnya gimana sih caranya? Burung-burung begitu itu biasanya satu teman-teman, yang pertama dia itu kepanasan. Itu nanti kalau didiamkan, tidak segera dikondisikan dan terus berlanjut, burung itu akan gembung. Ataupun yang awalnya itu ngemut, krek-krek, bunyi krek-krek-krek, baru gembung dia. Habis gembung, melet. Nah, tips dari saya untuk burung-burung yang ngemut ini kan, dia ini biasanya sukanya itu minum terus. Untuk saya pribadi
memperkirakan ataupun ya sedikit memahami burung model-model begitu, itu dia itu panas dalam teman-teman, kaku badannya, dan burungnya itu nggak lincah teman-teman, cenderung dia itu diam, ngeribe, diam. Terus kadang juga geraknya itu jarang mau lompat turun ke tangkringan tuh, kurang enak lah. Dia cenderung jalan di tangkringan, satu tangkringan, kayak geser pelan-pelan, dikasih jangkrik itu dibolak-balik, dimut dulu sambil memperhatikan, bukannya makan tapi malah memperhatikan si pemilik. Itu biasanya gejala awalnya itu burung mungkin ya itu pernah dikasarin ataupun pernah trauma seperti itu. Jadi burung kaget, terus timbullah stres. Dari stres ini kan orang pun gini teman-teman, analisanya itu seperti ini. Banyak orang, contoh lah, saya perokok, dan katanya kalau rokok itu menyebabkan penyakit paru-paru, jantung, dan lain sebagainya mungkin ya. Tapi jangan salah teman-teman, banyak orang yang sakit paru-paru, jantung itu karena nggak ngerokok, karena stres pikiran seperti itu. Itu sedikit sedikit ya perumpamaan. Nah, burung pun sama teman-teman. Kalau dia stres, burung ini cenderung jadi yaitu banyak permasalahannya. Biasanya yaitu tadi untuk cicak hijau itu cenderung dia itu kurang aktif, dia bunyinya dan gerak-geriknya kesehariannya itu kurang aktif, terus makannya juga nggak lahap, terus dia itu dominan minum terus untuk cicak hijau karena panas dalam seperti itu. Untuk cara mengantisipasi, silakan berikan yaitu satu, untuk buahnya, berikan buah yang memiliki kadar air tinggi kayak tomat, pepaya. Kalau punya rezeki lebih, teman-teman bisa berikan buah naga. Itu bagus, sangat-sangat direkomendasikan teman-teman untuk buah naga. Kenapa? Ya kalau untuk kandungannya mungkin kalau tak sebutin, tak jelaskan itu ya panjang lebar. Teman-teman bisa searching di googling ya, silahkan untuk buahnya. Terus untuk rawatannya itu cenderung burung seperti ini kalau bisa istirahatkan yang cukup ketika sore sampai malam, dan pagi itu diembunkan teman-teman, diembunkan sembari gini loh. Waktu yang ngembunin yang bagus untuk di daerah yang mungkin masih dibilang untuk rumah itu belum padat ya, khususnya yang masih banyak burung-burung kecil. Kalau di desa itu gampang banget teman-teman ngembunkan burung itu di jam berapa. Pokoknya kalau kalian dengar suara burung pagi-pagi, ya itu dia keluarkan. Nah itu jadi patokan untuk yang tinggal di pedesaan ataupun di tempat-tempat yang memang masih ada burung-burung liar lah. Itu embunkan, boleh ditaruh bawah atau dicantelkan di atas pun tidak masalah teman-teman. Kalau untuk saya pribadi, kalau dirasa tempatnya aman tak taruh bawah, sambil kita ngopi pagi kan, subuhan, ngopi rokokan, mencari inspirasi. Karena ketika waktu pagi ini pemikiran itu fresh teman-teman ya. Jadi itu salah satu cara dari rawatan. Terus tambahan teman-teman bisa menggunakan yaitu aroma daun pandan, serai. Aroma ya, bisa daun pandan asli ataupun daun serai asli juga bisa. Kalau kandang kotak cicak hijau kan ada seloroknya yang double, silahkan teman-teman masukkan di bawahnya, di bawah selorokannya itu. Yang penting ada aromanya, itu aromanya kan aroma tenang. Itu juga membantu teman-teman, membantu sedikit banyak itu membantu seperti itu.
Nah, untuk pola mandinya sendiri, teman-teman bisa memandikan burung tersebut pagi. Burung trouble itu mandinya pagi. Kalau yang akut itu enggak mandi, teman-teman. Jadi semaunya dia. Kita cemplungkan, usahakan pagi sih sebenarnya. Bagusnya itu pagi. Burung-burung stres. Kita masukkan keramba atau yang biasa mungkin dicepuk ya dicepuk. Karena posisi stres ini kita nggak bisa memaksa dia harus di keramba. Kalau memang mau dicepuk silahkan cepuk. Jemurnya itu pagi. Jemur pagi boleh. Ya, jemur pagi boleh, tapi kalau memang kebiasaannya di keramba silahkan masukkan keramba. Tapi ingat, sebelum mandi itu wajib kena jemur matahari pagi dulu, teman-teman. Wajib itu. Kenapa? Kalau kita langsung mandikan, dia biasanya tidak mau. Karena apa? Namanya burung stres, kondisi badannya itu kan nggak stabil ya. Nggak stabil dalam artian panas atau dingin itu nggak stabil. Dan ketika burung-burung stres seperti itu ya, ketika kita jemur, dia cenderung menikmati matahari, sinar matahari pagi. Monggo kalau nggak percaya dicoba. Biasanya dia nyaman ketika dijemur, ngembangin bulu sambil nyelisik santai. Nah baru kalau udah nyelisik, mulai garuk-garuk, mulai dia itu mulai ada pergerakan, entah itu naik turun ya kan. Pokoknya ada gerak-geriknya, nggak anteng terus kayak biasanya ketika stres. Cobalah kalau memang biasa mandi keramba, silahkan masukkan keramba. Tapi kalau memang mandi cepuk, silahkan masukkan cepuk besar, isi air, seperti itu. Karena posisi stres ini kita nggak bisa memaksa. Semakin kita paksa, semakin dia merasa tertekan, semakin stres. Dan jeleknya cucak hijau ini, cucak hijau itu burung-burung yang hafal. Mudah hafal, mudah lupa. Jadi kalau nggak mapung, dia itu akan ingat. Nah, untuk teman-teman semua yang nggak sabaran kan memakan waktu lama ya. Kalau dirasa kita paksa nggak mau mandi, dia tambah stres, dia mengingat teman-teman. Muka-muka yang bikin tekanan batin itu diingat sama dia. Seperti itu. Kita kan ya antisipasi. Daripada nanti ujung-ujungnya harus nunggu ambrol besar ataupun mabung besar, seperti itulah teman-teman. Seperti itu untuk yang burung-burung stres lah ya, cucak hijau ini ya. Untuk murai batu kayak apa Om Rio? Untuk murai batu itu sama sama teman-teman, sama. Cuman bedanya murai batu ini kan fur, nggak makan buah ya, makannya fur dominan. Nah kalau makan fur, posisi seperti kondisi stres ya, usahakan ketika pagi itu langsung keluarkan ablak. Ketika matahari keluar, jemur sebentar, mandikan. Jadi kalau ngatasin burung stres itu kayak pola sehat, kayak kita ngerawat burung bahan. Kita nggak bisa memaksa dulu. Nanti sekiranya udah mulai membaik ya kan, baru kita kembalikan ke rawatan seperti biasa, yaitu rawatan lomba seperti itu. Jadi kita memang harus ekstra sabar di situ. Namanya makhluk hidup ya. Seperti itu teman-teman. Mengatasi ataupun mengantisipasi burung stres ya, ataupun ya terapi lah untuk burung stres, rawatan harian, rawatan terapi seperti itu. Itu sedikit saran saya teman-teman. Dan ngomong-ngomong untuk yang burung-burung nggak doyan apa ya, cucak hijau ataupun murai batu, itu sebenarnya nggak perlu khawatir teman-teman, nggak perlu khawatir. Jangkrik tok juga jalan, cuman dia memang biasanya kalau main jangkrik ini dia khususnya itu burung-burung yang ngerol. Kalau yang nembak ya, paham kan, nembak itu isian untuk versi saya ini ya. Nembak itu versi isian yang cenderung kasar-kasar. Nah kalau yang ngerol-ngerol kayak kenari, kayak ngekek lah, yang itu ngerol untuk saya pribadi itu bisa pakai jangkrik. Tapi kalau pakai jangkrik suruh nembak isian yang tajam, itu kayaknya sulit teman-teman. Makanya kadang ada yang nanya,
pemain murai batu, "Om, burung saya nggak doyan UHA, ini bagaimana?" Yang jelas burungmu itu wajib isiannya yang ngerol kayak kenari, seperti itu. Itu pasti bongkar dia. Main jangkrik tok, nggak usah pakai UHA. Seperti itu. Dan kalau mau settingan untuk teman-teman yang memang masih pemula, jangan kombinasi. Kita mainnya itu polosan, settingan jangkrik tok, UHA tok. Ataupun bisa kalau UHA itu dikombinasi dengan kroto, tapi itu pun nggak boleh banyak, teman-teman. Nggak boleh banyak. Kenapa saya nyalain seperti itu? Karena agar teman-teman itu juga paham. Kalau langsung main kombinasi, langsung mengikuti rawatan settingan mandi jemur, teman-teman agak kesulitan. Karena setiap burung, kita itu harus mencari timing yang pas. Timing yang pas. Untuk settingan itu sama, semua burung itu sama. Cuman timingnya. Kalau ngeraba timingnya, teman-teman. Kapan kamu harus berikan UHA, kapan kamu harus berikan kroto ketika di lapangan. Ini untuk teman-teman yang rawatan mandi jemur. Jadi kalau untuk pemula kayak saya ini lebih cenderung enak rawatan pekerja settingannya. Seperti itu, hanya main UHA tok, jangan main kombinasi. Carilah yang tidak ribet dulu. Ya memang namanya sesuatu itu yang ingin hasil bagus ya butuh rawatan yang bagus, pemahaman yang bagus ya. Semua itu ada resikonya. Jadi nggak ada ceritanya kita menginginkan sesuatu yang besar tapi kita modal kecil itu ya walau alam. Kalau memang kerejeken ya bisa, tapi kalau memang nggak kerejeken ya jangan putus asa. Ya kan, yang penting udah, intinya itu teman-teman, lebih baik kita itu gagal tapi pernah mencoba daripada tidak sama sekali. Setidaknya teman-teman walaupun gagal punya pengalaman daripada cuman ya katanya ini katanya sana, nggak ada yang benar. Coba sesuatu itu ya perlu dicoba teman-teman kalau mau bisa. Jelas ya teman-teman. Aku lagi santai ini, bosku lagi nggak di sini, jadi ya aku kadang tuh suka kesini keliling-keliling lihat-lihat seperti itu. Oke, sementara gitu dulu teman-teman karena udah malam. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah support terus ya, yang sudah mau nonton ya, yang mau membagikan. Semoga apa yang saya sampaikan ya ada manfaatnya untuk teman-teman, sedikit banyak ya, semoga bisa membantu lah, bisa kerjeken untuk teman-teman ya, jadi jalan rezeki, jalan silaturahmi, seperti itu. Oke, sementara gitu dulu teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.